Halo, saya Anthony Robot IAI. Apa kabar semuanya? Saya akan membuka presentasi untuk mata kuliah komputasi berbasis jaringan. Dalam presentasi ini terbagi dalam 3 pembahasan, yaitu yang pertama, pembahasan tentang pengenalan jaringan komputer yang akan dipresentasikan oleh Mas Andri, yang kedua, pembahasan tentang lapisan jaringan atau network layer, yang akan dipresentasikan oleh Mas Dava, dan yang terakhir pembahasan tentang otomatisasi jaringan dengan AI oleh Mas Jaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Mas Anthony yang sudah membuka presentasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang Introduction to Computer Network atau pengantar jaringan komputer. Presentasi ini membahas pengertian jaringan komputer, konsep layering, protokol berlapis, enkapsulasi data, aplikasi jaringan, arsitektur aplikasi, dan soket programming. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang kompleks, seperti komputer, server, router, dan switch yang saling terhubung baik melalui kabel maupun nirkabel. Tujuan dari jaringan komputer itu sendiri adalah untuk berbagi informasi, sumber daya, dan layanan. Sehingga dengan adanya jaringan, kita bisa saling bertukar data, menggunakan printer bersama, hingga mengakses internet. Karena jaringan komputer sangat kompleks, maka digunakanlah konsep layering atau sistem berlapis. Layering membantu kita mengidentifikasikan dan memahami hubungan antar bagian dalam sistem. Dengan layering, sistem menjadi lebih modular, artinya kalau ada perubahan di satu lapisan, tidak akan mengganggu lapisan lain. Misalnya dalam perjalanan bandara, perubahan prosedur di gate tidak memengaruhi proses terbang atau klaim bagasi. Begitu juga di jaringan, perubahan di satu lapisan tidak akan mengganggu sistem yang lain. Lalu protokol internet diatur dalam bentuk lapisan atau protokol stack. Ada 5 lapisan utama dari protokol internet tersebut. Yang pertama adalah application layer. Dalam layer tersebut mendukung aplikasi jaringan, contohnya adalah HTTP, IMAP, SMTP, dan DNS. Lalu ada transport layer yang mengatur komunikasi antara proses dengan protokol TCP dan UDP. Kemudian network layer yang mengatur pengiriman datagram dari suatu sumber ke tujuan dengan menggunakan IP dan protokol routing. Kemudian link layer yang mengatur transfer data antar perangkat, contohnya internet, wifi, dan PPP. Lalu kemudian yang terakhir adalah physical layer yang mengirimkan bit melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio, sehingga setiap lapisan mempunyai peran masing-masing dan bekerja sama agar komunikasi berjalan lancar. Dalam jaringan itu sendiri, data tidak langsung dikirim begitu saja, melainkan melalui proses yang bernama enkapsulasi. Proses seperti ini terdiri dari prosesnya adalah dari application layer, yaitu data berupa message, kemudian transport layer menambahkan header menjadi segment, lalu di network layer menambahkan alamat IP menjadi datagram, dan terakhir link layer menambahkan header frame menjadi frame, sehingga hasil akhirnya adalah dalam physical layer yang mengirimkan sebagai bit melalui kabel atau wifi. Jadi data itu seperti dibungkus berlapis-lapis agar bisa dikirim dengan benar ke tujuannya. Lalu dalam aplikasi jaringan yang kita gunakan sehari-hari, ada beberapa contoh seperti web dan HTTP untuk browsing, email dengan protokol SMTP, IMAP, dan POP3, streaming seperti YouTube, Netflix, dan sebagainya. Lalu ada chat dan video call seperti WhatsApp dan Zoom. Lalu ada file sharing seperti Google Drive, Torrent, dan DNS
yaitu untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP, dan semua ini juga berjalan di atas protokol jaringan yang tadi sudah kita bahas. Lalu bagaimana dengan arsitektur aplikasi? Ada dua arsitektur yang digunakan. Yang pertama adalah client server paradigma, di mana server selalu aktif, lalu memiliki permanen IP, dan lokasinya biasanya ditempatkan di data center. Sedangkan klien menghubungi server untuk meminta layanan. Dan biasanya itu menggunakan IP dinamis. Contohnya adalah layanan web dan atau email yang ditempatkan di lokasinya itu di end user. Yang kedua adalah peer-to-peer. Di sini komputer bisa berfungsi sebagai klien sekaligus server. Contohnya adalah file sharing atau torrent. Client server lebih terpusat, sedangkan P2P lebih terdistribusi. Soket adalah interface atau antarmuka atau pintu masuk agar aplikasi bisa berkomunikasi melalui jaringan. Ada dua soket programming, yaitu TCP dan UDP. TCP soket bersifat andal, koneksinya terjamin, dan data sampai sesuai dengan urutan. Sedangkan UDP soket itu lebih cepat, tetapi data bisa hilang dan tidak berurutan. Contoh sederhananya adalah klien mengirimkan teks ke server, lalu server menerima, lalu memproses. Misalnya mengubah huruf menjadi kapital, setelah itu server mengirim kembali hasilnya ke klien. Klien menerima hasil dan menampilkannya di layar. Inilah dasar komunikasi client server dalam pemrograman jaringan. Sebagai kesimpulan, jaringan komputer adalah infrastruktur penting yang membuat kita bisa saling terhubung. Konsep layering dengan protokol stack memudahkan kita memahami sistem yang kompleks, sehingga data dikirim dengan proses enkapsulasi agar bisa sampai tujuan. Berbagai aplikasi, baik client server maupun P2P, berjalan menggunakan soket programming sebagai sarana komunikasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nabalavanka. Saya akan mempresentasikan tentang network layer pada kesempatan hari ini. Di bab ini kita akan bahas tentang network layer. Fokus utamanya adalah pada data plane. Lalu di sini kita akan membahas tentang input port, switching, output ports, buffer management, scheduling, dan lain-lain. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang router architecture overview, yang dimana ini dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama ada dari sisi software, yaitu dari routing, manajemen, dan control plane. Ini dapat beroperasi dalam millisecond time frame. Yang bergerak di sini adalah routing processor. Lalu yang kedua itu ada forwarding data plane. Ini dalam berbentuk hardware, dan ini dapat beroperasi secepat nanosecond time frame. Dalam komponen ini terjadi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada router input ports yang mengambil paket dari host, lalu dia diproses melalui high speed switching fabric, lalu diberikan ke tujuan utama melalui router output ports. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang paket scheduling. Ketika beberapa paket bersaing di output port, router butuh mekanisme scheduling. Ada 4 model utama. Yang pertama ada first come first serve, lalu priority scheduling, round robin, dan weighted fair queuing. Di mana masing-masing punya trade-off dan fairness-nya dan dari segi prioritas dan juga dari cycle-nya. Yang pertama kita akan bahas tentang FCFS. Ini adalah model paling sederhana, dapat disebut sebagai FIFO juga atau first in first out. Yang dimana di sini metodenya adalah paket dikirim sesuai dengan urutan kedatangan. Ini adil, tapi bisa menyebabkan delay panjang kalau ada paket besar atau traffic besar di awal antrian. Nah, contohnya itu seperti kita pada saat mengantri tiket di bioskop, siapa yang datang duluan, maka dialah yang akan di-serving duluan. Yang kedua ada priority scheduling. Di sini kita akan mengklasifikasi paket antrian prioritas tinggi ke prioritas terendah. Contohnya di sini ada dua. Yang pertama yang berwarna merah sebagai high priority dan yang kedua sebagai low priority. Nah, di sini contohnya kita dapat melihat
paket yang diterima pertama dalam arrival adalah paket pertama sebagai kategori high priority. Maka dia akan langsung diproses pada saat itu juga. Lalu dalam proses terjadinya pemrosesan paket pertama, muncul paket kedua sebagai low priority dan juga bersamaan juga masuk paket ketiga. Cuman karena dari sisi prioritas nomor 3 nomor 3 yang berwarna merah harus didulukan, maka yang akan diproses selanjutnya adalah paket ketiga. Setelah paket 3 selesai, baru paket 2 dimulai untuk diproses. Lalu masuk paket 4 pada saat paket 2 berjalan. Jadi karena paket 2 sedang berjalan, maka paket 4 akan diprioritaskan setelah paket 2 selesai. Lalu baru paket 5 dimasuk. Yang ketiga ada round robin. Round robin di sini dia itu membagi traffic ke dalam beberapa antrian kelas. Server memindai tiap antrian secara bergiliran dan mengirim satu paket penuh sebelum pindah ke antrian berikutnya. Cara ini lebih adil di antar kelas tapi masih bisa menimbulkan bias kalau ukuran paketnya berbeda. Jadi apabila dijelaskan, di sini ada 3 kelas. Yang pertama merah, hijau, dan biru. Dia akan memproses paket secara bergiliran dari merah, hijau, biru, lalu balik lagi merah, hijau, biru, dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga kita punya yang keempat kita punya weighted fair queuing. Di sini WFQ adalah generalisasi dari round robin. Jadi tiap kelas akan diberi bobot dan mendapat jatah bandwidth secara proporsional. Misalnya kelas dengan bobot 2 di sini akan mendapatkan pelayanan yang lebih kecil dibanding dengan bobot 1 gitu. Yang berwarna merah akan mendapatkan bobot lebih besar dibanding warna hijau, dan warna hijau akan lebih kecil ketimbang yang warna biru. Dengan rumus kalkulasi sebagai berikut. Jadi dengan OFQ kita bisa menjamin minimum bandwidth per kelas secara benar. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang data plan yang roadmap lagi, tapi dalam sisi IP dan Internet Protocol. Nah, di sini kita akan masuk ke lalu network layer di internet punya beberapa fungsi utama untuk host maupun router. Yang pertama ada path selection algorithms. Di sini akan diimplementasikan lewat routing protokol seperti OSPF dan BGP atau menggunakan SDN controller. Ini yang akan menentukan jalur mana yang dipilih untuk mencapai tujuan. Setelah itu akan masuk ke forwarding table. Pada saat masuk ke forwarding table akan ada beberapa protokol yang dilakukan. Pertama IP protokol. Tugasnya adalah untuk mengatur format datagram, addressing, dan juga aturan packet handling. Ini adalah inti dari network layer. Setelah itu akan dijalankan ICPM protokol. Ini tugasnya adalah untuk error reporting dan signaling antar router. Misalnya ketika ada masalah koneksi. Semua fungsi ini bekerja bersama di bawah transport layer dan di atas link layer. Jadi network layer adalah penghubung utama agar paket bisa sampai dari host ke host lain dari seluruh internet. Lalu ada pertanyaan penting, bagaimana router tahu kemana paket harus dikirim? Nah, caranya adalah dengan destinations based forwarding. Router melihat alamat tujuan, lalu mencari entry table forwarding yang sesuai. Tapi tidak selalu range-nya terbagi rapi, dan disitulah konsep yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu longest prefix matching akan digunakan. Jadi, jika ada beberapa entry table yang cocok dengan alamat tujuan, router akan memilih prefix yang terpanjang. Artinya, router akan mengambil aturan yang paling spesifik, bukan sekadar match pertama. Ini membuat forwarding akan menjadi lebih akurat. Di contoh pertama, kita bisa melihat bahwa di contoh pertama itu dia cocok dengan baris pertama, yang dimana adalah cocok dengan link interface kosong. Maka dia akan dikirim ke link interface kosong. Lalu, di contoh kedua, kita bisa melihat bahwa contoh ini cocok dengan link interface nomor 2, apabila kita hanya melihat prefixnya sampai angka 11.
Namun, apabila kita tarik lebih panjang lagi, maka dia akan lebih cocok ke interface nomor 1. Maka, untuk contoh yang kedua, ini akan dikirim ke link interface nomor 1. Baik, sekarang kita masuk ke IP addressing. IP address adalah identifier 32 bit diberikan ke setiap interface, host, atau router. Router itu biasanya memiliki beberapa interface, namun host biasanya hanya punya 1 atau 2. Nah, IP 32 bit biasanya ditulis dengan dotted decimal, misalnya 223.1.1.1 ditulis sebagai 4 oktet. Representasi ini mempermudah pembacaan dibanding harus menulis binar panjang, seperti di bawah ini. Lalu kita lanjut ke subnet. Subnet adalah kelompok perangkat yang bisa berkomunikasi langsung tanpa router. IP address itu punya struktur. Yang pertama adalah bagian subnet. Ini ditentukan oleh high order bits yang sama. Sementara bagian host adalah low order bits yang membedakan tiap perangkatnya. Nah, untuk mendefinisikan subnet, kita memotong tiap interface dari host atau router menjadi pulau-pulau kecil jaringan. Tiap pulau adalah subnet, yang dimana di sini kita bisa lihat yang berwarna biru. Misalnya dengan mask 24. Jadi di sini terdapat subnet 223.1.3.0 dengan mask 24, yang artinya 24 bit pertama menunjukkan subnet. Lalu di sini ada 223.1.1 dan juga 223.1.2. Dengan cara ini, jaringan besar bisa membagi menjadi subnet-subnet yang lebih kecil. Nah, di sini kita lihat contoh jaringan dengan beberapa router dan host. Pertanyaannya, di mana subnet-subnetnya? Itu ada di sini. Dan apakah alamat subnet garis miring 24 yang dipakai? Jawabannya, setiap link point to point antar router maupun link ke host adalah subnet tersendiri. Misal dari router 223.1.9.1 ke atas itu adalah subnet 223.1.9. Nah, begitu juga dengan yang link ke host, itu ada di bagian kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Jadi, satu jaringan bisa terdiri dari banyak subnet mask 24 yang saling dihubungkan oleh router. Seperti sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang DHCP. Protokol ini memungkinkan host mendapatkan IP address secara dinamis saat bergabung ke jaringan. DHCP juga mendukung pembaruan dari C-list tadi, lalu efisiensi penggunaan alamat, dan juga sangat membantu untuk pengguna mobile yang sering join atau leave jaringan. Nah, ini ada beberapa metode dari DHCP. Yang pertama itu overview-nya kita menggunakan metode DORA, Discover, Offer, Request, dan Acknowledge. Contohnya di sini, dalam tahapan Discover, broadcast, dia akan meminta apakah ada DHCP server di sini dari alamat ini. Lalu DHCP akan melakukan offer, ya halo saya adalah DHCP, ini adalah IP address yang bisa kamu gunakan. Dia akan memberikan informasi. Sebenarnya dua tahapan di atas itu bisa di skip apabila klien sudah mengingat dan ingin menggunakan kembali allocated network address yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, setelah itu DHCP akan melakukan request dari klien, dapat klien request ke DHCP, oke, saya ingin menggunakan IP address ini. Lalu DHCP akan melakukan acknowledge, baiklah Anda bisa menggunakan IP address sebagai berikut. Lalu DHCP ini sebenarnya tidak hanya memberi IP, server juga bisa mengembalikan. Yang pertama itu adalah alamat default gateway atau first hop router for client, lalu bisa memberikan DNS server dan juga subnet mask. Jadi
host mendapatkan semua informasi penting hanya dengan sekali proses DHCP. Lalu kita akan membahas tentang CIDR. CIDR ini adalah classless interdomain routing, yang dimana ini adalah salah satu cara untuk menulis format dari IP sendiri. Menggunakan formatnya adalah A.B.C.D.X, di mana X adalah jumlah bit subnet. CIDR memungkinkan subnet part tidak terbatas ke panjang fixed class A, B, atau C, melainkan arbitrary length, yang mana kita bisa menjadikan dia menjadi dua bagian. Pertama subnet part, lalu ada host partnya. Oke, lanjut kita akan masuk ke materi Network Address Translation dan IP version 6. Sekarang kita bahas NAT atau Network Address Translation. Prinsipnya, semua perangkat di jaringan lokal hanya terlihat sebagai satu IP publik di mata internet. Seperti di sini kita melihat ada 3 IP, namun pada saat dia masuk ke internet akan dilihat sebagai satu IP publik di internet. Nah, contohnya tadi seperti saya bilang, ada jaringan lokal 10.0.0, dia punya banyak host, tapi keluarnya di internet pakai alamat publik yaitu 138.76.29.7. Semua datagram yang keluar akan punya source address yang sama, yaitu NAT IP public. Tapi portnya dia akan berbeda, jadi NAT bisa membedakan koneksi dari tiap host internal. Nah, semua device di lokal pakai alamat private, misalnya 10x, 172.16x, atau 192.68x. Alamat ini tidak bisa dipakai di luar jaringan lokal. Jadi keuntungan NAT itu antara lain, dia hanya butuh satu IP publik untuk semua device. Lalu dia bisa diubah alamat host internal tanpa gangguan internet. Lalu bisa diganti ISP-nya tanpa harus mengubah seluruh pelangkat. Dan juga dia lebih aman karena host internal tidak langsung terlihat dari luar. Nah, bagaimana si NAT ini bekerja? Router NAT harus transparan dan melakukan 3 hal. Yang pertama, saat datang keluar, source IP dan port diganti dengan NAT IP dan port baru. Jadi tidak menggunakan yang lama. Lalu router akan menyimpan mapping itu di NAT Translation Table. Setelah itu, saat datagram balasan masuk, NAT akan mengganti kembali destination IP public dan port ke alamat internal sesuai table. Dengan cara ini, maka komunikasi tetap nyambung walaupun alamat internalnya tersembunyi. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini, host 10.0.0.1 mengirimkan datagram ke server 128.141.40.186,80. Nah, router NAT mengganti source-nya jadi 138.29.7,5001 itu adalah portnya. Lalu menyimpan mapping ke table di NAT Translation Table di atas. Setelah itu, balasan dari server pun datang dengan tujuan 138.76.29.7 dengan port 5001 sudah arrive. Setelah itu, router NAT dia akan melihat ke table lalu mengganti kembali menjadi 10.0.1 dengan port 3345. Hasilnya, host internal bisa komunikasi dengan server eksternal, padahal hanya pada satu IP public. Nah, sekarang kita akan masuk ke IP version 6. Kenapa kita butuh IP version 6? Motivasi awalnya jelas. Ruang alamat IP version 4 32 bit itu sebenarnya sudah hampir habis.
Namun selain itu ada motivasi tambahan. IP version 6 ini punya header tetap 40 byte, sehingga processing forwardingnya bisa lebih cepat. Dan juga IP version 6 ini juga sudah mendukung fitur baru seperti flows label yang memungkinkan perlakuan berbeda untuk aliran traffic tertentu di network layer. Nah, ini adalah format dari IP version 6 yang perbedaannya dengan IP version 4 sangat signifikan. Alamat sumber dari tujuan kini menjadi 128 bit. Lalu ada flow label untuk mengidentifikasi datagram dalam satu aliran. Lalu hal yang hilang dibandingkan dengan IP version 4, tidak ada checksumnya, tidak ada fragmentasi di router, dan tidak ada opsi. Semua dipindah ke lapisan yang lebih tinggi. Desain ini membuat header lebih sederhana dan forwarding lebih cepat. Nah, masalahnya tidak mungkin semua router di dunia ini diganti ke IP version 6 sekaligus, dan tidak ada yang namanya flag day. Jadi, pertanyaannya, bagaimana jaringan berjalan dengan router campuran IP version 4 dan IP version 6? Solusinya adalah menggunakan tunneling. Paket IP version 6 ini dibawa sebagai payload di dalam paket IP version 4, sehingga bisa lewat jaringan IP version 4. Konsep ini disebut packet within a packet, dan juga sering dipakai di konteks lain, misalnya 4G dan 5G. Ini dia secara gambarannya. Baik, kalau ada dua router IP version 6 terhubung langsung dengan Ethernet, datagram IP version 6 dibawa biasa ke dalam link layer. Tapi, bagaimana jika ada jaringan IP version 4 di tengah? Seperti ini. Solusinya adalah encapsulation. Paket IP version 6 dikemas sebagai payload di dalam paket IP version 4, lalu dikirim melewati jaringan IP version 4. Dengan cara ini, dua router IP version 6 tetap bisa berkomunikasi meskipun jalurnya melalui infrastruktur IP version 4. Baik, biasanya dua router IP version 6 itu yang langsung terhubung dengan internet akan bertukar datagram IP version 6 seperti biasa dalam frame link layer. Tapi kalau di tengah jalurnya hanya ada jaringan IP version 4, bagaimana? Disinilah tunneling kita dipakai. Caranya, datagram IP version 6 dibungkus sebagai payload di dalam sebuah datagram IP version 4. Jadi, IP version 4 tadi bertindak sebagai pembungkus luar, sementara datagram IP version 6 tetap utuh di dalamnya. Dengan teknik ini, dua router IP version 6 tetap berkomunikasi meski melewati jaringan IP version 4. Jadi, prinsipnya adalah packet within a packet. Seperti gambarnya seperti ada di dalam sini. Jadi dibungkus dengan IP version 4, tapi di dalamnya ada IP version 6 datagram. Nah, lalu di slide ini ada dua pandangan. Yang pertama itu adalah logical view, dan yang kedua adalah physical view. Nah, secara logis, kita melihat ada sebuah tunnel IP version 4 yang menghubungkan router IP version 6. Di sini, dan di sini. Secara fisik, setiap hop di jaringan IP version 4 hanya melihat header IP version 4. Datagram IP version 6 tetap ikut sebagai bagian payload yang ada di dalamnya. Saat tiba di router tujuan, header IP version 4 dibuka, dan IP version 6 akan dilanjutkan. Nah, ini yang disebut dengan packet within a packet. Jadi, source dan destination IP version 6 tetap terjaga walaupun melalui IP version 4. Seperti yang ada di dalam 5 proses di bawah sini. Biru itu adalah masih dalam paket IP version 6. Ini yang bagian merah ada yang sudah terbungkus dengan IP version 4. Lalu pada saat perpindahan, dia akan buka paketnya dari pergantian IP version 6 ke IP version 6.
Nah, untuk melihat statistik bagaimanakah perkembangan adopsi IP version 6, sebenarnya data dari Google menunjukkan sekitar 30% klien global sudah menggunakan akses layanan via IP version 6. Sementara menurut NIST, sepertiga domain pemerintah Amerika Serikat sudah support IP version 6. Grafik di sini menunjukkan tren bahwa pertumbuhan IP version 6 sejak 2010 itu sudah stabil. Kalau dilihat dari secara global, peta ini menunjukkan per negara semakin gelap warna hijau, maka semakin tinggi tingkat adopsi IP version 6. Kita bisa lihat bahwa IP version 6 lebih maju di benua Amerika, Eropa, dan sebagian negara Asia. Nah, sedangkan wilayah lain masih sangat rendah penggunanya, seperti di Rusia dan lain-lain. Lalu meskipun sudah ada lebih dari 25 tahun, IP version 6 ini belum sepenuhnya menggantikan IP version 4. Padahal di periode itu banyak perubahan besar di level aplikasi seperti munculnya web, media sosial, streaming, dan data cloud. Pertanyaannya, kenapa adopsi IP version 6 sangat lambat? Jadi, jawabannya adalah karena transisi butuh biaya yang sangat besar. Tidak semua perangkat bisa langsung diganti, dan IP version 4 masih bisa diperpanjang umur dengan NAT. Jadi, kita masih akan hidup cukup lama di dalam dunia dual stack ini, yaitu IP version 4 dan juga IP version 6. Selanjutnya saya akan membahas tentang otomasi jaringan dengan AI. Merancang jaringan masa depan. Mengapa data plan begitu penting? Inti dari performa semua yang terjadi di jaringan, kecepatan, latensi, atau throughput bergantung pada seberapa efisiensi data plan bekerja. Perkembangan aplikasi seperti AI, IoT, dan 5G menuntut data plan yang lebih cerdas dan adaptif. Selanjutnya, ini tantangan data plan saat ini. Yang pertama ada skalabilitas, kompleksitas, visibilitas terbatas, dan keamanan statis. Roadmap pertama, otomatisasi dan pemrograman jaringan. Memiliki konsep beralih dari konfigurasi manual ke otomatisasi menggunakan script atau networking automation tools. Lalu ada SDN, Software Defined Networking, memisahkan control plane dari data plane, kontrol terpusat memudahkan manajemen. Lalu ada P4, Programming Protocol Independent Packet Processors, memungkinkan kita untuk memprogram cara merangkat jaringan memproses paket dengan fleksibilitas tanpa batas. Peran AI dalam jaringan, yang pertama melampaui otomasi berbasis aturan, analisis prediktif, optimalisasi real time, deteksi anomali tingkat lanjut, yang terakhir Intent Based Networking atau IBN. Roadmap 3, ini peningkatan kinerja dengan hardware baru. Yang pertama ada yang namanya ASIC atau Application Specific Integrated Circuit, chip yang dirancang khusus untuk paket yang super cepat. Lalu ada SmartNICs, kemampuan memproses sendiri untuk mengurangi beban CPU server. Lalu ada FPGA, ini chip yang diprogram ulang untuk tugas lebih spesifik dan fleksibilitas lebih tinggi. Lalu ada roadmap keempat, keamanan dan visibilitas yang terintegrasi. Yang ada yang pertama adalah Zero Trust Architecture. Lalu yang kedua ada Network Telemetry. Lalu yang ketiga Machine Learning untuk keamanan. Kesimpulan yang pertama adalah integrasi adalah kunci. Otomasi, hardware canggih, dan keamanan harus saling bekerja sama. Lalu ada nama investasi dalam SDM. Jaringan masa depan membutuhkan insinyur yang memiliki keahlian dalam pemrograman dan analisis data. Sekian dan terima kasih.